Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah sebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak ngerti. Kalau di dalam surat Al-Hajj di sini Allah sebutkan fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kalau kita berjalan-jalan kemudian kita mengambil pelajaran ketika kita melihat bencana, baik bencana yang barusan terjadi atau puing-puing bekas bencana atau sejarah masa lalu, maka semuanya itu kita bisa ambil pelajaran. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kemudian kita ketemu dengan banyak orang bermacam-macam budaya yang melekat kepada mereka. Kita bisa melihatnya, melihat dengan mata hati, bukan melihat hanya sekedar melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Ada gunung yang kita lihat di Mekah sana, Jabal Nur, Jabal Sur, maka itu disebutkan di surah Al-Hajj, karena memang haji itu sebetulnya melakukan perjalanan, yang dari perjalanan itu bagi orang yang beriman pasti akan mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Dengan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, maka mereka memiliki hati, disebutkan qulub, ya, lahum qulub, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang cerdas. Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah sebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak ngerti. Kalau di dalam surat Al-Hajj di sini Allah sebutkan fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kalau kita berjalan-jalan kemudian kita mengambil pelajaran ketika kita melihat bencana, baik bencana yang barusan terjadi atau puing-puing bekas bencana atau sejarah masa lalu, maka semuanya itu kita bisa ambil pelajaran. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kemudian kita ketemu dengan banyak orang bermacam-macam budaya yang melekat kepada mereka. Kita bisa melihatnya, melihat dengan mata hati, bukan melihat hanya sekedar melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Ada gunung yang kita lihat di Mekah sana, Jabal Nur, Jabal Sur, kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan sebagainya. Maka semuanya itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang cerdas. Cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, dan kecerdasan-kecerdasan yang lain, kecerdasan kepribadian kita. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha. Atau kalau kita jalan-jalan maka kita akan memiliki adhan. Adhan itu yang kuping, telinga. Jadi Allah membahasakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179 dan pada surat Al-Hajj itu dengan bahasa adhan. Adhan itu sama dengan, adhan itu bentuk jamak dari udhun. Udhun itu singlenya, mufradnya. Udhun dijamakkan menjadi adhan. Adhan itu beberapa kuping, telinga. Kalau udhun itu telinga. Nah, kata adhan atau udhun itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Maka di dalam surat Al-Hajj itu, kalau kita mampu berjalan-jalan mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita dengar, yang kita lihat, maka akan berimbas kepada
kepada hati kita, karena telinga dan mata itu jendela untuk bisa menjadikan hati kita itu menjadi hati yang baik. Jadi dari hati mata, dari telinga mata masuk ke dalam hati, akan mempengaruhi hati kita. Apa yang kita lihat alam semesta ini, kemudian dari penglihatan kita ambil pelajaran, maka akan menjadi membersihkan hati kita, akan menguatkan hati kita. Kalau hati kita kuat, maka bisa memerintahkan pendengaran kita. Hati memerintahkan pendengaran kita, hati memerintahkan penglihatan kita agar menjalankan hal-hal yang baik. Maka di dalam surat Al-Hajj tadi disebutkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang dikatakan buta itu bukan buta mata, tetapi yang dikatakan buta hakikatnya itu adalah kalau orang buta hatinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang kafir di dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Ayat ke-6-nya itu ya, innal ladzina kafaru, kemudian ayat ke-7-nya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu disebutkan juga tiga organ tubuh manusia itu kan. Allah sebutkan di situ khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, khotam itu menutup yang sifatnya sulit untuk dibuka lagi, susah, itu khotam. Jadi Allah mensifati orang kafir bahwa hati mereka itu tertutup rapat sehingga tidak mempan dikasih nasihat. Itu orang kafir. Nah, jangan sampai sebetulnya Allah menceritakan seperti itu bukan berarti tidak bisa menimpa kepada kita, tidak. Bisa saja itu bisa menimpa kepada kita. Hati kita menjadi hati yang tertutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi hatinya terkunci, pendengarannya terkunci. Kalau masyarakat kita selalu bilang dikasih nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat begitu saja. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka juga ada isyawah, ada tutup, sehingga tidak mampu melihat mana yang benar dan mana yang batil, mana yang buruk dan mana yang baik, dia tidak bisa membedakan. Kembali lagi ke surat Al-A'raf ayat 179. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan penduduk neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia karena mereka punya hati tapi tidak difungsikan hati itu dengan sebaik-baiknya, sehingga punya hati tapi nggak ngerti. Lahum qulub. Jadi Allah sebutkan yang pertama-tama itu qulub, qalbun. Itu bedanya dengan di surat An-Nahl, surat Al-Mu'minun dan surat Al-Mulk tadi. Kalau di surat An-Nahl, surat Al-Mu'minun dan surat Al-Mulk tadi yang disebutkan pertama kali as-sama. Allah berikan kepada kita sama. Kemudian absar, terus afidah. Berikan pendengaran, penglihatan dan hati yang sering disebut dengan hati nurani. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah sebutkan yang pertama kali qalbun. Karena kalau hati itu buruk,
maka Allah menggunakan kata qalbun. Qalbun itu bisa baik, bisa buruk. Kalau hati itu buruk, maka itu amat berbahaya bagi manusia. Ya kan? Kalau dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menceritakan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa kita di dalam perut ibu kita itu waktu reproduksi, ya kan? Waktu reproduksi masa hamil 40 hari 40 hari berupa nutfah, berupa sperma. Kemudian ya arba'ina yawman nutfatan. Kemudian 40 hari berupa alaqah. Kemudian 40 hari berupa mudghah. Berupa segumpal daging. Kemudian di akhir hadis itu Rasulullah menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam diri kita, dalam badan kita ada namanya mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Bahwa di dalam diri kita ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka baguslah semua anggota badan kita itu. Tapi kalau buruk, kalau rusak, maka rusak semua anggota badan kita itu. Apa mudghah itu? Mudghah itu adalah qalbu. Jadi rusaknya manusia itu adalah berangkat dari qalbunya, dari hatinya. Kalau hatinya rusak, maka dia menjadi rusak. Maka betapa banyak kajian-kajian tasawuf dan betapa banyak kitab-kitab tasawuf membahas tentang bagaimana pencucian jiwa, pencucian hati. Pentingnya pencucian hati, karena kita ingin dekat dengan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita harus suci. Maka Allah bersumpah 11 kali. Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams, ya kan? Dalam surat Asy-Syams itu kalau kita hitung, Allah sumpahnya itu 11 kali. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11 kali Allah bersumpah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa yang Allah ingin sampaikan, pesan yang sangat penting di sini Allah sampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang berusaha mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Kita selalu berusaha untuk mensucikan jiwa kita, hati kita. Walaupun mungkin tidak bisa 100% bersih, tapi paling tidak kita berusaha untuk mensucikannya. Tetapi jangan sampai kita merasa suci. Jangan sampai kita merasa suci. Jangan sampai kita merasa sok suci. Itu diingatkan oleh Allah dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan kita merasa suci. Karena merasa suci, maka diajak lebaran untuk minta maaf sama tetangga, nggak mau. Saya kan nggak punya salah, ngapain saya minta maaf? Itu diantara indikasi karena dia merasa suci. Nah, kembali lagi Allah sebutkan qalbun. Jadi qalbun itu bahasa Arab yang artinya hati, di mana arti letternya qalbun itu adalah bolak-balik. Qalbun itu
bolak-balik. Hati itu dinamakan qalbun karena hati manusia itu sifatnya bolak-balik. Orang bilang pagi bilang tempe, bilang tahu, sore bilang tempe. Bisa berubah-ubah, itulah hati. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah berdoa, ya kan? Baik doa di dalam sholat akhir setelah tahiyat gitu kan, kita baca biasanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami ya Allah agar selalu memeluk agamamu ya Allah. Tetapkanlah hati kami senantiasa istiqamah dengan iman Islam. Itu kita berdoa kepada Allah seperti itu karena hati itu bisa berbolak-balik. Hal yang sangat besar kita diingatkan oleh Allah yang sangat bahaya, yaitu banyak orang-orang yang dalam kehidupannya Islam, selama dari kecil sudah Islam, sampai menjelang meninggalnya Islam, tahu-tahu tinggal beberapa jam saja atau mungkin tinggal beberapa menit dia murtad. Bisa terjadi, itu dijelaskan dalam hadis. Atau sebaliknya, orang dari kecil kafir, begitu dia mau meninggal masuk Islam. Ada juga yang begitu. Itulah ma summiyal qalbu illa liyataqallab. Jadi tidak dikatakan hati dengan penamaan al-qalbu kecuali dia memang berbolak-balik. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu biangnya orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu adalah karena dia memiliki hati yang rusak. Lahum qulubun la yafqahuna biha aw adhan aw a'yunun la yubsiruna biha, atau dia punya mata tapi matanya tidak bisa yubsir, tidak bisa melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini yang menjadikan imannya menjadi kuat kalau dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka banyak orang yang punya mata tapi sepertinya tidak punya mata, karena matanya cuma dipakai untuk yang melihat, bukan yubsir. Au adhan yasma'una biha, atau dia punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengar. Maksudnya tidak dipakai untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka di bulan yang sangat mulia ini kita hiasi ibadah kita dengan membaca Al-Quran dan juga puasa. Ada nggak hubungannya puasa dengan ketiga hal yang kita bicarakan tadi itu? Sangat ada. Kalau kita gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu kita baca Al-Quran, itu ayat-ayat Qur'aniyah. Dan kita juga bisa membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di alam semesta ini. Itu. Kemudian juga kita pergunakan pendengaran kita untuk mendengarkan nasihat dari para guru,
para ulama, maka akan berimbas kepada hati kita yang baik. Akan berimbas kepada hati kita yang baik. Jadi bulan puasa di mana Rasulullah mengajarkan kita untuk tadarus Al-Quran, di mana Rasulullah setiap tahun itu, setiap Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril. Khatam sekali menjelang hidup, menjelang wafatnya Rasulullah tadarus khatam 2 kali. Kalau khatam sekali berarti bacanya tartil gitu ya. Kadang-kadang kan ada di masjid tertentu banyakin khatamnya. Udah khatam berapa kali? Udah 5 kali. Jadi ngejar banyak khatamnya. Sebetulnya kalau mengaca dan meniru meneladani Rasulullah SAW, maka sebetulnya baca Al-Quran itu tidak perlu banyak, yang penting berkualitas. Nah, dengan membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat kauniyah, maka akan menjadikan hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang cerdas, hati yang cerdas. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa ini mempengaruhi hati kita, memiliki side effect positif terhadap hati kita. Karena dengan puasa kita mengetahui jati diri kita sebetulnya siapa. Kita menjadi hamba Allah yang sangat lemah. Maka dengan demikian kita tidak boleh sombong, tidak boleh hasad, tidak boleh sirik, tidak boleh riya. Dengan puasa menyadarkan kita akan siapa sebenarnya kita. Kalau kita tahu diri kita, maka berarti kita tahu siapa Allah. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang tahu akan dirinya, insya Allah dia akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia akan tahu dirinya, ya kan, suka begitu kan orang, lu tahu nggak siapa gua? Itu berarti dia nggak tahu siapa dirinya. Sampai nanya orang lain. Jadi mesti dia, kalau dia tahu siapa dirinya, di dalam Al-Quran disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Maka begitu salat Allahu Akbar, maka dia merasa kecil di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian miliar manusia, kita itu satu di antara sekian miliar manusia. Yang sekian miliar manusia itu bermacam-macam kepandaiannya, kepinterannya. Kita manusia yang lemah, maka kita tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini sebetulnya, kalau bisa saya katakan, salah satu fungsinya adalah menormalisasi hati kita, menormalkan hati kita. Karena apa? Bisa saja hati kita ini gak normal. Kenapa gak normal? Karena kita melakukan dosa dan maksiat. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat, maka hati kita banyak noda-noda hitamnya. Betul ya? Hati kita banyak noda hitamnya. Disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan karatan, tahu karatan? Rona itu karatan. Kalau besi kan berkarat. Nah, hati juga bisa berkarat. Sering disampaikan kepada kita, ada nuqtah, ada titik-titik hitam. Sekali kita berbuat maksiat, maka ada noda hitam di hati kita. Maksiat lagi, noda hitam. Maksiat lagi, noda hitam. Kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka noda hitam itu terus numpuk dan susah untuk dihilangkan.
Tapi kalau kita melakukan khilaf dosa, kemudian kita istighfar, kita bertobat, maka laksana lampu petromak gitu ya. Di sana ada kacanya biasanya lampu petromak. Kita bersihkan setiap hari, maka nggak sampai numpuk, sampai susah untuk dihilangkan, tidak. Maka akan mudah dihilangkan. Tapi kalau kita melakukan maksiat dosa, ya, kemudian kita tidak bertobat kepada Allah sampai numpuk hitamnya, maka akan berkala ke hati kita. Nah, bulan Ramadan ini salah satu di antara fungsinya kita bisa gunakan untuk menormalisasi hati kita. Kita bersihkan hati kita dari noda-noda hitam itu. Karena kita sadar betul bahwa hati ini adalah menjadi pemimpin, hati ini menjadi panglimanya, hati inilah menjadi pangkal dari segala. Disebutkan tadi, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maka kita selalu mengaji ilmu tasawuf. Kita mengidentifikasi penyakit-penyakit di dalam hati kita, dan Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa kelemahan manusia itu adalah dia tidak mampu melihat kekurangannya. Betul ya? Manusia tidak mampu melihat kekurangannya. Dia sangat pandai melihat kekurangan orang lain. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau ibarat kita ada noda di jidat kita, ya kan, ada noda hitam di jidat kita, pasti kita gak akan bisa melihatnya, gak akan mampu melihatnya. Pasti kita minta bantuan kepada saudara kita, tolong dong, lihat muka gua ini ada apa. Atau kita minta bantuan kaca cermin. Nah, itulah sebetulnya satu ilustrasi penggambaran bahwa kita ini tidak bisa melihat kekurangan kita. Maka kita minta ditunjukin oleh orang lain, sudah betul gak kita membaca Fatihahnya? Kita baca Fatihah itu sudah betul gak? Maka kita datang kepada saudara kita, tolong dong, saya mau baca Fatihah, tolong disimak, kalau ada yang salah-salah tolong diingetin. Ada gak yang begitu? Itu hal yang bagus. Tolong Pak Ustadz, saya ini sholat saya sudah betul apa belum Pak Ustadz? Cara rukunya, sujudnya, pernah kita bertanya seperti itu? Nah, Imam Ghazali menyebutkan karena kita punya kelemahan dalam melihat kekurangan kita, maka ada 4 hal yang bisa kita mintain tolong untuk melihat kelemahan kita. Yang pertama, bisu'alil ulama, bertanya kepada ulama. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama. Saya ini sudah termasuk orang yang berbakti kepada orang tua apa belum Pak Ustaz? Saya itu begini, konsultasi tentang akhlak, konsultasi tentang sholat, konsultasi tentang ibadah-ibadah yang lain. Fas'alu ahlal dzikri, kita bertanya kepada ulama. Yang kedua, as-shadiq, sahabat karib. Sahabat karib itu sahabat yang istilahnya sangat dekat dengan kita sehingga betul-betul tahu apa yang kita lakukan. Maka biasanya sahabat karib itu orang yang meluruskan kita, mengingatkan kita kalau kita menyimpang. Itu namanya shadiq. Tetapi tidak jarang orang yang diingatkan itu, ya, orang yang diingatkan bukan terima kasih ketika diingatkan, tapi justru malah marah.
Itu sifat manusia yang tidak baik. Ya. Karena kenapa marah? Kenapa marah? Karena ada tensi dalam dirinya. Kamu baru kemarin sudah mengingatkan saya. Ada gengsi. Nah, yang kedua sotik. Mestinya dia berterima kasih. Terlepas apa yang diingatkan itu benar atau tidak, niat dia mengingatkan kita itu berarti niat baik. Kita mesti berterima kasih. Sotik. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, disebutkan dalam kitabnya Ulumuddin, itu adalah adu, musuh dalam menjalani kehidupan kita ini. Biasanya ada saja orang yang gak suka sama kita. Biasanya tetangga kita atau saudara kita, biasanya ada saja yang gak suka sama kita. Maka menjadi orang yang bijak lebih bagus. Kalau ada tetangga kita musuhi kita, kemudian menuduh kita, Pak Haji itu orangnya pelit, kita dengar, kita ambil, oh mungkin saja saya itu pelit. Bukan berarti terus kita marah-marah sama tetangga kita, enak saja kamu menuduh saya orang pelit dan seterusnya. Adu, musuh. Yang keempat adalah semua orang mukmin. Rasulullah mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasan fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh orang muslim itu berarti baik. Maka baik itu dalam khazanah keislaman kita, dalam Al-Quran ada yang namanya ma'ruf, ada yang namanya mungkar, yang artinya baik dan buruk. Di mana ma'ruf dan mungkar itu standarnya adalah kebiasaan masyarakat. Kalau apa yang dianggap baik di masyarakat situ, itulah ma'ruf, dan apa yang dianggap buruk itulah mungkar. Berbeda dengan al-khair wa syar. Al-khair itu juga artinya baik, syar artinya buruk, tapi itu standar adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadabbur kita, renungan kita tentang nikmat Allah yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita, yaitu nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati. Semoga kita senantiasa dan tidak henti-hentinya untuk berusaha memfungsikan ketiga-tiganya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terhindar dari apa yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, golongan orang-orang yang masuk neraka jahanam. Yang kedua, kita berusaha untuk mensucikan hati dan jiwa kita agar kita bisa bertemu, bisa bermunajat kepada Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suci hati kita sebagai satu mediasi untuk supaya kita bertemu kepada Zat yang suci, Zat yang Kudus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak merasa suci. Dengan kita tidak merasa suci, maka kita terus selalu berbenah diri, berbaik diri, melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi terhadap diri kita, dan selalu melakukan evaluasi. Disitulah sesungguhnya kesempurnaan kita. Orang yang sempurna adalah orang yang tidak merasa sempurna, dan orang yang tidak sempurna adalah orang yang merasa sempurna. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah merasa sempurna, karena yang sempurna itulah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Cuma kita berusaha untuk sempurna, untuk mendekati kesempurnaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.